Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat kalian di kolom komentar. InsyaAllah tulisan sholawat kalian menjadikan itu bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada suatu waktu ada seorang pemuda yang datang ke sebuah majlis. Wajahnya berkumis bersih tanpa jenggot dan bertanya dengan sungguh-sungguh kepada seorang ustaz. Ustaz, saya bekerja di dunia profesional. Apakah mencukur jenggot termasuk dosa? Pertanyaan seperti ini tidak hanya diajukan sekali dua kali. Banyak muslim modern hari ini berada di persimpangan. Ingin tetap taat pada sunnah Nabi, tapi juga menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan mereka. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Apakah memelihara jenggot itu wajib dan apakah mencukurnya itu berdosa? Namun sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk menekan tombol like jika Anda suka dengan konten ini, dan jangan lupa subscribe serta share ke sahabat dan keluarga Anda, karena menyebarkan ilmu agama adalah amal jariah. Dan dengan izin Allah, semoga channel ini bisa berkembang dan mencapai 100.000 subscriber. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin wa firliha wa afus syawarib," yang artinya selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini digunakan para ulama sebagai dasar bahwa memelihara jenggot adalah bagian dari perintah Nabi, dan perintah dalam syariat umumnya menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil yang lain yang mengubahnya menjadi sunnah. Lantas bagaimana dan apa yang menjadi pendapat dari para ulama? Imam Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama besar dari Andalusia, bahkan menegaskan para ulama telah sepakat bahwa memotong kumis dan membiarkan jenggot tumbuh adalah wajib. Sementara itu, dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan sebuah hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, "Man lam yakhudh min syaribihi falaisa minna," yang artinya barang siapa yang tidak memotong kumisnya
maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan adanya tekanan kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga penampilan seorang Muslim sesuai dengan fitrah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, dan derajat hadis ini adalah hasan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam konteks zaman Nabi, orang Majusi dan musyrik itu dikenal dengan mencukur jenggot dan membiarkan kumisnya tebal. Maka perintah Nabi kepada umat Islam adalah agar tampil berbeda sebagai bentuk identitas iman. Namun hari ini fenomena global membuat batas identitas menjadi lebih cair. Jenggot tidak lagi hanya milik orang Islam, bahkan non-Muslim juga memelihara jenggot. Maka konteks menyerupai ini perlu dilihat dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Lalu timbul pertanyaan yang juga tidak kalah pentingnya. Jika seseorang mencukur jenggotnya karena alasan pekerjaan, estetika, atau kebersihan, apakah itu termasuk dosa besar? Dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama memandang bahwa memelihara jenggot adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Artinya sangat dianjurkan, tetapi meninggalkannya tidak sampai berdosa besar selama tidak disertai niat menentang sunnah. Begitulah luasnya rahmat Islam, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Dan seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna dinna yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagi mereka yang karena kondisi tertentu belum bisa memelihara jenggot, jangan dulu merasa berdosa besar. Teruslah berusaha dan niatkan dalam hati untuk mengikuti sunnah Rasulullah suatu saat nanti. Niat itu sudah bernilai pahala di sisi Allah. Lalu apa kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Sahabat yang beriman dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara jenggot adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas ulama menyebutnya wajib, sebagian menyebut sunnah muakkadah. Memotong kumis juga bagian dari fitrah Islam. Namun dalam pelaksanaannya, Islam juga mengajarkan kebijaksanaan dan pertimbangan kondisi. Yang terpenting adalah niat ikhlas untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak hanya dinilai dari tampilan, tapi dari niat, usaha, dan ketulusan hati. Semoga video ini membawa manfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman dan keluarga. Bantu juga channel ini tembus 100.000 subscriber agar dakwah terus mengalir tanpa henti. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.